Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan tentang Understanding by Design. Dalam presentasi Understanding by Design ini, kami akan awali dengan memperkenalkan anggota kelompok kami, kemudian menjelaskan skenario cerita yang dilanjutkan juga oleh pemahaman dalam UPD, penilaian dalam UPD, kemudian evaluasi dalam UPD, dan akhirnya nanti akan ditutup dengan tahapan pengetahuan diri. Dalam grup 6, kelompok Understanding by Design, ada Motomi Pratama, Valianda, Fatin Arifuna, Elsa Milenia Febrianti, dan Maulidia Putri Artikasari. Baik, kita akan membahas tentang skenario cerita kita. Di dalam skenario cerita kita, Laura adalah seorang siswi SMP kelas 8. Ia mendapatkan materi written text dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam proses pembelajarannya, guru memberikan tugas untuk membuat text recount berdasarkan pengalaman pribadinya. Namun, Laura merasa kesulitan untuk menyusun kalimat di dalam teksnya karena harus menggunakan tata bahasa simple past tense. Laura mencoba untuk mengatasi yang Laura alami tersebut dengan beberapa solusi yang ia rasa tepat. Hal pertama yang ia lakukan adalah berdiskusi dengan teman sekelasnya mengenai materi tersebut. Cara yang kedua yang ia lakukan yaitu membaca beberapa sumber informasi dari website, artikel di internet. Nah, dari kedua cara tersebut, ia masih belum memahami sepenuhnya mengenai bagaimana cara menyusun kalimat simple past tense. Nah, setelah mencoba dua cara tadi, selanjutnya ia mencoba lagi dengan menonton melalui video YouTube. Setelah menonton beberapa video, ia akhirnya memulai memahami langkah-langkah yang harus dia lakukan. Setelah menonton video, ia mencatat hal-hal penting yang ia dapatkan dengan menggunakan ballpoint berwarna. Nah, pada akhirnya, ia mampu memahami dengan baik dan bisa membuat teks recount dengan kalimat simple past tense yang tepat. Akhirnya, dia menyadari bahwa gaya belajarnya adalah visual audio, yakni dengan bantuan video bergerak dan catatan dengan gorisan warna. Nah, setelah Aura berhasil memahami penggunaan simple past tense dan menyusun text recount berdasarkan pengalamannya, ia memasuki tahap penilaian dan evaluasi yang merupakan bagian penting dari proses pembelajarannya. Nah, dalam proses prinsip Understanding by Design atau UPD, penilaian ini dirancang untuk mengukur sejauh mana ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, cerita kita dilanjutkan dengan Laura yang dihadapkan pada tugas akhir, di mana Laura harus mempresentasikan recount teksnya di depan kelas. Sebelum presentasi, guru memberikan rubrik penilaian yang jelas, mencakup aspek-aspek yang seperti penggunaan tata bahasa, penjelasan cerita, dan kemampuan menyampaikan dengan percaya diri. Laura merasa sangat bersemangat, namun juga merasa sedikit gugup. Ia mulai mempersiapkan presentasinya dengan membagi teks recount-nya menjadi beberapa bagian nih. Nah, dalam setiap bagiannya, ia menandai poin-poin penting dan mengingat kembali bagaimana ia telah mempelajari setiap kalimat dalam simple past tense. Nah, pada hari presentasi, Laura berdiri di depan kelas dengan percaya diri. Ia mulai bercerita tentang pengalaman liburannya ke pantai bersama keluarganya. Dengan menggunakan kalimat dalam simple past tense, ia menggambarkan suasana, aktivitas yang dilakukan, dan momen-momen berkesan yang dialaminya. Teman-teman sekelasnya mendengarkan dengan antusias, dan guru pun memberikan perhatian penuh. Setelah presentasi selesai, guru melakukan evaluasi. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali pemahaman yang lebih dari Laura. Misalnya, apa yang membuat pengalaman di pantai tersebut berkesan bagimu? Laura menjawab dengan antusias dan menjelaskan bagaimana ia merasa bahagia dan dapat belajar banyak hal baru saat bermain di pantai. Konsep pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam Understanding by Design. Konsep pemahaman dalam UBD. Konsep pemahaman dalam Understanding by Design yaitu bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran terkait dengan pemahaman. Menurut Wiggins dan McTighe, terdapat 6 aspek pemahaman yang perlu dimiliki, yaitu pertama, menjelaskan,
kedua menafsirkan, ketiga menerapkan, keempat melakukan perspektif, kelima berempati, dan keenam pengetahuan diri. Dalam kerangka understanding by design, tahap pemahaman understanding dicapai ketika siswa mampu menunjukkan bahwa mereka memahami konsep atau keterampilan melalui berbagai cara, seperti menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan mereka. Dalam kasus Laura, tahap pemahaman dapat dilihat dari beberapa bagian berikut. 1. Menonton video YouTube. Laura mencoba memahami konsep simple past tense dengan menonton video YouTube. Ini adalah bagian dari tahap interpretasi di mana Laura mencari cara untuk mengerti konsep melalui media visual dan audio teks isi. Kedua, mencatat hal penting dengan warna. Setelah menonton video, Laura mencatat poin-poin penting dengan menggunakan warna. Ini menunjukkan bahwa dia mengorganisir pengetahuannya dan berusaha mengaitkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Ketiga, mampu membuat recount teks dengan tepat. Ketika Laura akhirnya mampu menyusun kalimat dalam simple past tense dan membuat teks recount yang sesuai, ia sudah berada dalam tahap aplikasi. Ia tidak hanya mengerti teorinya, tetapi juga bisa mengaplikasikannya dalam sebuah teks. Di sini saya akan menjelaskan penilaian dalam konsep UBD yang dikaitkan dengan kasus Laura yang telah dijelaskan di bagian pertama di awal presentasi yang telah kami lakukan. Setelah berhasil membuat teks recount dengan baik, Laura merasa puas dengan pencapaiannya. Namun sebetulnya ia tidak berhenti sampai di situ karena ia ingin memastikan bahwa pemahamannya terhadap simple past tense benar-benar mendalam dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Langkah-langkah yang dilakukan Laura terdiri dari penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian menggunakan alat bantu. Untuk penilaian diri sendiri, itu Laura memiliki tahap-tahapan atau langkah-langkah yang bisa dia lakukan. Yang pertama yaitu meninjau kembali catatan yang telah dikerjakan, selanjutnya membuat rangkuman, dan juga ada mengerjakan latihan tambahan, menganalisis kesalahan, menulis jurnal refleksi, dan juga menerapkan kemampuan simple past tense dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Laura juga dapat melakukan penilaian antar teman dengan teman sebayanya yang berupa bertukar tulisan dan juga diskusi kelompok. Tidak hanya berhenti dan sampai di situ, Laura juga sebetulnya dapat menggunakan alat bantu untuk melihat pemahaman yang ia miliki terkait materi yang telah ia pelajari. Yang pertama yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran, karena banyak sekali aplikasi pembelajaran yang menyediakan fitur untuk menguji pemahaman siswa, sama seperti yang dibutuhkan oleh Laura saat ini. Dan juga membuat video presentasi, di mana Laura dapat merekam video dirinya menjelaskan materi recount teks dan penggunaan simple past tense. Dengan cara ini ia dapat melihat kembali penjelasannya dan mengidentifikasi bagian mana yang perlu ia perbaiki. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat diajukan oleh Laura kepada dirinya sendiri untuk melihat apakah ia telah memahami materi terkait simple past tense maupun the context. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi yang pertama adalah apakah Laura sudah benar-benar memahami konsep simple past tense dan apakah ia dapat membedakan apa perbedaan dari simple present tense dengan simple past tense? Dan apakah Laura dapat menggunakan simple past tense dalam berbagai macam situasi? Dan apakah ada bagian dari materi yang masih belum ia pahami? Strategi apa yang paling efektif untuk Laura dan apa yang dapat Laura lakukan untuk meningkatkan pemahaman yang ia miliki terkait materi simple past tense dan juga recount text? Tadi telah disebutkan di awal bahwa Laura akan melakukan presentasi. Dan disebutkan juga pada hari presentasi, Laura berdiri di depan kelas dengan kepercayaan diri yang ia miliki. Ia mulai bercerita tentang pengalaman liburannya ke pantai bersama keluarganya. Dan dengan menggunakan kalimat dalam simple past tense, ia menggambarkan suasana, aktivitas yang dilakukan, dan momen-momen berkesan yang dialaminya. Teman-teman sekelasnya mendengarkan dengan antusias dan guru pun memberikan perhatian penuh. Dan di sini untuk guru sendiri tidak hanya dengan memperhatikan saja, guru juga melakukan penilaian terhadap presentasi yang telah Laura lakukan.
Dan untuk penilaian yang dilakukan oleh guru biasanya guru akan membuat yang namanya rubrik penilaian. Dan aspek yang dinilai terkait presentasi yang telah dilakukan Laura adalah aspek penggunaan bahasa dengan kriteria mulai dari sangat kurang hingga sangat baik, dan kriteria ini juga akan diterapkan pada aspek lainnya yaitu seperti struktur teks, kejelasan cerita, penggunaan bahasa tubuh dan suara, dan juga kepercayaan diri yang Laura miliki ketika ia melakukan presentasi. Dan untuk aspek selanjutnya dan untuk keterangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Setelah penilaian, tahapan selanjutnya yaitu evaluasi dalam UPD. Evaluasi dalam UPD adalah proses sistematis dalam mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali hanya fokus pada hasil akhir, evaluasi dalam UPD lebih menekankan pada pemahaman konseptual siswa dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks. Selanjutnya yaitu konsep evaluasi dalam UPD. Konsep yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Evaluasi dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara jelas di awal pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi dibuat dalam berbagai bentuk atau beragam bentuk. Maksudnya yaitu evaluasi tidak hanya terbatas pada tes tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penilaian seperti proyek, presentasi, portofolio, dan observasi. Selanjutnya yaitu berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Menekankan pada pemahaman, evaluasi lebih fokus pada pemahaman konseptual siswa daripada sekedar menghafal fakta. Yang terakhir yaitu menyediakan umpan balik. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki kesalahannya mereka. Tahapan evaluasi dalam UPD dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, yang kedua pelaksanaan evaluasi, dan yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Pada tahapan yang pertama, sebagai guru, kita perlu menentukan tujuan pembelajaran, dan juga memilih instrumen penilaian yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu mengembangkan rubrik secara jelas dan juga terperinci. Pada tahapan yang kedua, pelaksanaan evaluasi, di sini kita mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti tes, proyek, observasi, dan juga bisa juga melalui portofolio siswa. Lalu setelah data tersebut dikumpulkan, kita menganalisis data yang terkumpul untuk mengukur pencapaian siswa sejauh ini apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Di sini guru memberikan umpan balik, membuat keputusan, lalu memperbaiki pembelajaran menggunakan hasil evaluasi yang telah didapatkan sebelumnya untuk mengevaluasi apakah ada metode atau strategi pembelajaran yang perlu diperbaiki. Analisis studi kasus Laura berdasarkan 3 tahapan evaluasi dalam UPD. Studi kasus ini menggambarkan proses pembelajaran Laura dalam menulis teks recount dan presentasinya di depan kelas, yang kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip understanding by design atau biasa dikenal dengan UPD. Pada tahap perencanaan evaluasi, di sini berdasarkan perspektif guru, guru telah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu siswa dapat menulis teks recount menggunakan simple past tense dan mempresentasikannya dengan percaya diri. Guru memilih presentasi sebagai instrumen penilaian utama untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyampaikan informasi secara lisan dan menggunakan bahasa yang tepat. Guru memberikan rubrik penilaian yang jelas, mencakup aspek penggunaan tata bahasa, kejelasan cerita, dan kemampuan menyampaikan dengan percaya diri. Rubrik ini berfungsi sebagai acuan bagi siswa dan guru dalam menilai kinerja siswa. Selanjutnya dalam perspektif Laura, di sini Laura memahami bahwa ia akan dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menulis teks recount, menggunakan bahasa yang tepat, dan menyampaikan presentasi dengan baik. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi. Dalam perspektif guru, guru mengumpulkan data melalui presentasi Laura, mengamati penampilan Laura selama presentasi, dan memberikan pertanyaan untuk menggali pemahaman Laura lebih dalam. Lalu, guru menganalisis data yang diperoleh dari presentasi
dan jawaban pertanyaan Laura untuk menilai pencapaian pembelajaran Laura. Dalam perspektif Laura, Laura melaksanakan presentasi sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Laura menjawab pertanyaan dari guru dengan baik dan menunjukkan pemahamannya terhadap materi recount text. Tahapan yang terakhir yaitu penggunaan hasil evaluasi. Guru memberikan umpan balik positif kepada Laura atas keberhasilannya dan memberikan saran perbaikan untuk aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi ini untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya, misalnya memberikan materi tambahan atau tugas yang lebih menantang. Dalam perspektif Laura, Laura menerima umpan balik yang diberikan guru dan menggunakannya sebagai bahan untuk melakukan refleksi diri. Lalu, Laura menyadari bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki dan membuat rencana untuk meningkatkan kemampuannya selanjutnya. Studi kasus Laura yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya menunjukkan bahwa proses evaluasi dalam UBD telah berjalan dengan baik. Baik guru maupun Laura berperan aktif dalam setiap tahapan evaluasi. Guru telah merencanakan evaluasi dengan matang, melaksanakan evaluasi secara objektif, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Sedangkan Laura sebagai siswa telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menerima umpan balik dari guru dengan sikap terbuka. Lalu kelebihan dari pendekatan UBD dalam kasus ini ialah evaluasi tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengukur proses pembelajaran Laura. Yang kedua, evaluasi digunakan untuk memperbaiki pembelajaran, bukan hanya untuk sekedar memberikan siswa sebuah nilai. Dan yang terakhir yaitu umpan balik yang diberikan oleh guru membantu Laura untuk meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam teks recount. Lalu implikasi untuk pembelajaran. Guru perlu merencanakan evaluasi dengan matang sebelum melaksanakan pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga perlu menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur berbagai aspek pembelajaran. Guru perlu memberikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat bagi siswa. Dan yang terakhir, siswa perlu dilatih untuk melakukan refleksi diri setelah setiap melakukan kegiatan pembelajaran, supaya dia mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dalam proses belajarnya. Melanjutkan ke tahap 6 adalah tahap pengetahuan diri. Pengetahuan diri merupakan kemampuan untuk memahami kemampuan dan keterbatasan diri dalam memahami sebuah konsep atau informasi. Siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri apabila, yang pertama, memiliki kesadaran metakognitif. Yang kedua, menyadari prasangka dan proyeksi pribadi. Yang ketiga, menyadari kebiasaan pikiran yang mempengaruhi pemahaman. Dan yang terakhir, menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman pribadi. Oke, baik. Kita lanjutkan ke tahap 6, yaitu tahap memiliki pengetahuan diri. Nah, yang pertama ada kesadaran metakognitif tentang daya pribadi. Kesadaran metakognitif adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengontrol proses berpikir serta gaya belajarnya sendiri. Nah, di kasus ini atau di kasus Laura, Laura menyadari bahwa untuk memahami materi recount text dengan tata bahasa simple past tense, ia membutuhkan pendekatan belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Melalui beberapa percobaan, Laura sudah mencoba beberapa cara, seperti berdiskusi dengan teman dan membaca artikel. Tapi, Laura menyadari bahwa metode ini bukan cara yang cukup efektif baginya dalam belajar. Nah, pada akhirnya, Laura juga mencoba menonton video YouTube dan mencatat poin-poin penting yang ia dapatkan dengan pulpen berwarna. Terus, ia merasa lebih memahami materi yang dipelajari. Ini menunjukkan bahwa Laura telah mencapai kesadaran tentang gaya belajarnya yang cenderung visual audio, yaitu ia lebih mudah menyerap informasi dengan melihat secara visual atau mendengarkannya berupa gaya audio. Nah, yang kedua juga ada cara menyadari prasangka dan proyeksi pribadi. Nah, prasangka dan proyeksi pribadi itu merujuk pada keyakinan, asumsi, atau persepsi yang mungkin dapat mempengaruhi cara seseorang menghadapi situasi belajarnya. Nah, dalam kasusnya Laura ini, ia mungkin awalnya memiliki prasangka bahwa mempelajari tata bahasa dalam bahasa Inggris, nah khususnya dalam simple past tense, itu sulit dan membingungkan. Nah,
Prasangka ini mungkin yang mempengaruhi perasaan, kesulitan dalam menyusun kalimat yang Laura rasakan. Namun, dengan mencoba beberapa solusi dan pada akhirnya menemukan metode yang cocok, Laura akhirnya mampu mengatasi prasangka ini dengan menyadari bahwa video dan catatan visual berwarna lebih tepatnya itu lebih efektif baginya. Dan ia juga belajar untuk tidak mengandalkan asumsi awal dan mulai lebih terbuka terhadap pendekatan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu menyadari kebiasaan pikiran yang mempengaruhi pemahaman. Setelah mencoba untuk menulis teks recount, Laura menyadari bahwa dia cenderung menulis teks tersebut dengan menceritakan pengalamannya saat berlibur, dan tidak terpikirkan olehnya untuk menulis tentang pengalamannya yang lain. Karena memiliki kesadaran metakognitif, Laura menyadari bahwa kebiasaan berpikir ini mempengaruhinya dalam menulis teks recount. Sehingga setelah itu, setiap menulis teks recount, Laura mulai mempertimbangkan bahwa dia tidak hanya bisa menuliskan pengalaman berlibur, tetapi juga pengalaman menarik lainnya yang dapat menghibur pembaca. Dan yang keempat, menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman pribadi. Setelah mengidentifikasi gaya belajar dan kebiasaan berpikir yang mempengaruhi pemahaman, Laura merefleksikan tentang bagaimana menulis teks recount mengajarkannya untuk mengolah kejadian di masa lalu menjadi sebuah teks yang menarik. Laura menyadari bahwa pengalaman pribadinya dapat menghibur dan memberi wawasan kepada pembaca.